ini kami akan berbincang-bincang tentang latar belakang masyarakat India saat kelahiran Buddha. Dengan memahami kenapa kita perlu membahas topik ini, karena dengan mengetahui latar belakang masyarakat India pada saat munculnya Buddha Gautama, termasuk juga ajaran-ajaran spiritual yang ada pada saat itu, maka kita akan lebih gampang untuk memahami mengapa Buddha mengatakan demikian. Kenapa Buddha mengatakan anatta? Kok tiba-tiba bilang anatta? Berarti sebelumnya di India sudah punya pandangan bahwa ada atta. Lalu kenapa ada pandangan adanya atta itu? Nah, itu merupakan salah satu contoh. Juga mungkin nanti kalian bisa lihat. Jadi kenapa Sang Buddha mengatakan mengeluarkan kata-kata seperti ini? Nah, kalau kita tahu latar belakang pengetahuan spiritual India pada saat itu, kita tahu latar belakang ajaran-ajaran yang ada, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru spiritual yang sejaman dengan Sang Buddha pada saat itu, maka kita akan lebih gampang memahami kenapa Sang Buddha itu mengatakan demikian. Ya, baik, kita mulai saja. Literatur yang saya gunakan terutama ya dari sebuah buku yang namanya Into the佛教, tapi aslinya itu ditulis oleh seorang profesor Jepang. Aslinya dalam bahasa Jepang, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Nah, yang saya baca itu yang versi Mandarin punya. Karena saya nggak bisa baca buku bahasa Jepang, dan versi Mandarinnya itu ada di internet. Dan juga sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Cuma terjemahan buku tersebut ke bahasa Inggris tidak lengkap. Baru dari awal perkembangan agama Buddha sampai ke perkembangan Mahayana. Yang Tantrayana punya, itu dia tidak terjemahkan. Ya, jadi sayang tidak lengkap. Lalu di samping itu juga satu buku lagi yang ditulis oleh akademisi Jepang juga. Ini cukup terkenal juga, yaitu Mizuno Kogen. Itu juga ada terjemahannya dalam bahasa Mandarin, itu namanya Into the佛教. Ya, itu juga kalau tidak salah, saya punya bukunya, tapi sepertinya punya PDF-nya juga di internet. Ya, itu kira-kira literatur yang saya gunakan. Kemudian, nah sekarang mulai masuk zaman pra munculnya Buddha. Jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu tentang kedatangan bangsa Arya ke India. Sebetulnya di India pada saat itu sudah ada penduduk asli. Penduduk aslinya itu kulitnya gelap. Ya, lalu mungkin sekitar 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, itu karena wilayah utara, seperti daerah Eropa begitu, bumi memasuki bumi kondisinya itu agak dingin. Ya, kondisinya agak dingin sehingga orang-orang yang di utara karena tidak tahan dengan dingin, sebagian itu mengungsi ke selatan untuk mencari tempat yang lebih hangat begitu. Kalau kalian perhatikan juga dalam sejarah Tiongkok, orang-orang Mongolia, orang-orang Tuje, orang Tur, orang Xiongnu, orang Hun, itu mereka biasanya itu turun masuk ke Tiongkok, menyerang ke Tiongkok itu pada saat-saat ini, pada saat dingin, sedang bumi pada saat itu sedang dingin. Ya, kalau kita lihat
sejarah secara global. Jadi waktu itu juga orang-orang yang tinggal di Asia Tengah bagian atas atau daerah sekitar Eropa itu, karena ada perbedaan pendapat di antara para ilmuwan, sebetulnya orang Arya berasal dari mana. Ada yang mengatakan Eropa, ada yang mengatakan Asia Tengah bagian atas. Tapi prinsipnya itu mereka mukanya kayak bule-bule, kulitnya putih, hidungnya mancung. Jadi orang Arya mereka turun ke selatan, lalu masuk mereka masuk ke Yunani. Akhirnya mereka menjadikan orang Yunani itu sebagai budak. Ya, menjadikan Yunani sebagai budak, lalu lalu ke bawah lagi masuk ke wilayah Iran. Lalu dari Iran lalu masuk ke wilayah yang kita kenal sebagai Pakistan. Kemudian sebelum masuk ke Pakistan, ya itu ada satu deretan pegunungan sebetulnya. Nah, di antara deretan pegunungan itu yang tinggi itu tapi ada satu celah namanya Khyber Pass, ya. Khyber Pass, celah Khyber, lalu mereka masuk ke wilayah India bagian utara. Ya, itu kira-kira jalur migrasi orang Arya. Kenapa kita sebut ada menyinggung tentang orang Arya? Karena bisa jadi Sang Buddha itu dari suku bangsa Arya. Kemudian dalam Tipitaka kita juga sering banyak mendengar istilah Arya. Arya punya konotasi yang sangat bagus di dalam Tipitaka. Arya misalnya Arya Attanggika, maka misalnya ya, dia sudah mencapai tingkat Arya, berarti itu sudah suci. Jadi pengertian Arya di India itu yaitu pengertiannya sangat bagus. Karena posisi orang Arya pada saat itu di India posisinya sangat tinggi. Mereka dikenal sebagai orang yang berbudaya lebih tinggi. Tapi belakangan para sejarawan menemukan bahwa rupanya belum tentu juga. Karena sebetulnya di India sebelum orang Arya datang sudah ada peradaban lebih tinggi. Peradaban yang cukup tinggi. Cuma tidak tahu kenapa tiba-tiba musnah. Tiba-tiba musnah. Ada yang mengatakan gara-gara disikat oleh orang Arya juga. Tapi para sejarawan menyatakan sebetulnya sebelum orang Arya datang itu sudah hilang. Ya, misalnya ini, saya nggak tahu sini ada disebut. Ya, kebudayaan yang namanya Harappa. Harappa di daerah Pakistan sekarang juga. Ya, jadi waktu itu orang Arya melewati satu celah yang namanya Hindukus. Ya, lalu waktu itu di India sudah ada penduduk asli yang namanya orang Munda dan orang Drawida, kulitnya gelap. Ya, kulitnya gelap. Lalu mereka juga sudah mengenal ajaran spiritual. Karena waktu itu belum ada buku, jadi ajaran spiritualnya itu namanya mereka menurunkan ajaran itu melalui lisan. Tapi belakangan setelah ajaran spiritual ini dituangkan dalam buku, ditulis dalam bentuk buku, maka bukunya itu disebut Rig Veda. Ya, Rig Veda. Kemudian sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, ya. Jadi orang Arya itu mereka sudah sampai ke wilayah timur di benua India. Ya. Di benua India, dan itu adalah daerah lembah Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Kenapa mereka ke lembah Sungai Gangga dan Sungai Yamuna? Karena ini di sana daerahnya itu subur. Ya, daerahnya subur, walaupun sebetulnya orang Arya itu aslinya bukan orang yang bercocok tanam. Tapi setelah mereka sampai ke India, karena mereka di utara,
Di utara itu tidak cocok untuk bercocok tanam. Jadi lebih mereka ke memburu binatang, hidup di padang rumput. Dan kenapa mereka menang dari bangsa yang lain? Ya karena itu mereka dulu naik kuda. Ya, naik kuda sekarang seperti dibandingkan orang yang jalan kaki sama orang yang punya mobil, orang yang punya motor. Jadi mobilitasnya itu tinggi sekali sehingga mereka menangnya di sana. Salah satunya, ya. Kemudian ya, jadi sekitar 1000 tahun sebelum Masehi mereka sudah sampai di wilayah timur di India, ya. Kemudian sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sebelum Masehi, budaya kaya mereka, ya peradaban yang cukup tinggi dari mereka sudah mulai mempengaruhi budaya India. Dan sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, kalau tadi waktu mereka baru masuk, mereka sudah punya ajaran spiritual yang ketika dibukukan namanya Rig Weda. Belakangan lagi ditambah lagi dengan munculnya Samaweda, Yajurweda, dan Atharwa Weda. Kemudian dan sekali lagi, waktu itu belum kenal buku. Ya, jadi ajaran spiritualnya itu hanya diturunkan secara lisan. Ya. Kemudian sekitar 800 tahun sebelum Masehi, nah sebetulnya waktu mereka baru datang begitu, itu mereka sudah mulai menciptakan sistem kasta. Jadi orang-orang mereka yang levelnya tinggi itu disebut Brahmana. Mereka yang menguasai ajaran spiritual itu kelompok Brahmana, orang Arya. Lalu kelompok yang memegang kekuasaan tentara, kekuasaan kerajaan, para bangsawan itu kelompok Satriya. Lalu mereka yang berdagang, ya, yang bertani, ya, tapi masih sebagian besar orang Arya juga itu kelompok Waisya, ya. Lalu yang kelompok yang penduduk asli itu mereka sebut sebagai kelompok Sudra. Ya. Ya, memang ini agak berbau rasis tapi memang kenyataannya begitu. Ya. Memang kenyataannya begitu. Kemudian 500 tahun sebelum kemudian ya, jadi mereka sudah mulai muncul kelompok Brahmana, di mana kelompok Brahmana ini mengurusi tata ritual sembahyang ke dewa, begitu upacara ini. Kalau kita lihat di sejarah di Asia begitu juga. Di Tiongkok juga sebetulnya itu dulu ada dua kelompok yang memegang kekuasaan, dan kelompok yang kekuasaannya paling tinggi adalah yang kelompok yang sejenis Brahmana ini. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bisa sejenis kesurupan. Jadi melalui mereka itu dikatakan para dewa memberi petunjuk kepada manusia itu melalui mereka. Sehingga waktu itu sebetulnya mereka selain memegang kekuasaan spiritual, juga mereka memegang kekuasaan duniawi gitu, menjadi raja. Lalu belakangan baru mulai terbelah menjadi dua. Jadi ada kelompok yang spiritual punya, lalu ada yang kelompok yang memegang kekuasaan duniawi. Lalu lebih belakang lagi, akhirnya kelompok yang memegang kekuasaan spiritual dikalahkan oleh kelompok yang memegang kekuasaan duniawi. Ini yang terjadi di Tiongkok. Ya, kalau misalnya kita lihat galian sejarah, misalnya San Sin Tui begitu, itu kelihatan. Ada waktu itu zaman di mana
kelompok spiritual yang memegang kekuasaan yang paling tinggi. Kemudian berikut ya, sekitar 500 sebelum Masehi mulai muncul lagi ajaran baru yang namanya Upanishad. Kalau sebelumnya ajaran-ajaran Weda itu tentang bagaimana melakukan upacara untuk menyenangkan para dewa, bagaimana melayani para dewa, ritual-ritual sembahyang begitu. Nah, kalau Upanishad ini sudah mulai agak berbau filsafat. Ya, sudah mulai berbau filsafat. Kemudian, nah, jadi waktu itu orang Arya itu profesi mereka selain sebagai apa? Brahmana, sebagai satria, nah, mereka juga sudah mulai ada yang bertani, beternak, lalu setelah bertani dan berternak, lalu sisa-sisa hasil pertanian mereka mulai diperdagangkan. Nah, mulailah muncul kelompok pedagang. Jadi hasil pertanian mereka awalnya itu hanya cukup untuk mereka makan sendiri. Tapi ada sebagian yang punya tanah yang lebih luas, lebih pandai mengolah tanah, lebih pandai bercocok tanam. Akhirnya mereka punya sisa-sisa, misalnya padi begitu. Nah, sisa padi mereka yang apa? Selain mereka makan sendiri, sisanya itu mereka jual ke orang lain, tukar barang dengan orang lain. Nah, mulailah muncul kelompok pedagang, pengrajin, dan sebagainya. Kemudian, ya, jadi seperti dikatakan tadi, jadi waktu itu sudah mulai muncul 4 kasta. Sebetulnya bahasa asli di India, kasta itu namanya warna. Ya, sekarang mengatakan warna itu adalah profesi. Tapi bisa juga warna itu warna kulit. Kemudian ya, lalu di daerah yang namanya Madhya Desa. Madhya Desa itu adalah daerah lembah Sungai Gangga dan Sungai Yamuna yang saya bilang tadi. Itu daerah yang sangat subur. Nah, itu namanya Madhya Desa. Kita di dalam Tipitaka, Sang Buddha juga kadang-kadang ada menyebut tentang Madhya Desa ini. Bahasa Palinya itu Majjhima Desa. Desa itu artinya wilayah. Majjhima berarti tengah, wilayah tengah. Jadi oleh karena itu ketika kitab suci agama Buddha menyebar sampai ke Tiongkok, diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, maka Madhya Desa itu diterjemahkan sebagai Chongguo. Ya, jadi hati-hati ya. Chongguo ada di Chongguo sendiri, Chongguo ada juga di India. Kalau di India punya itu namanya Madhya Desa. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang di dalam kitab suci dikatakan, oh sungguh beruntung terlahir di Chongguo gitu, Sen Chongguo Hao begitu. Ya, itu berarti terlahir di India sungguh beruntung. Tapi ya ya terlahir di Madhya Desa itu sungguh beruntung begitu. Ya, jangan berpikir oh Sen Chongguo Hao terlahir di Chongguo itu beruntung gitu, tidak, bukan. Ya. Lalu di bagian timur yang namanya daerah Wideha mulai muncul bangsawan. Ya, kalau sebelumnya itu di daerah lembah Sungai Gangga itu Brahmanisme. Jadi maksudnya itu kedudukan paling tinggi dipegang oleh kasta Brahmana. Tapi belakangan sama seperti di Tiongkok. Jadi belakangan justru kelompok spiritual itu kalah oleh mereka yang memegang kekuasaan duniawi, yaitu kelompok Satria. Jadi belakangan di bagian timur, mulai itu kelompok Satria itu mulai kuat. Nah, Sang Buddha muncul pada saat di zaman kelompok Satria itu mulai menguat. Jadi seperti Raja Sudodana, Raja Bimbisara, itu mereka semua dari kasta Satria.
Jadi Sang Buddha sendiri berarti karena bapaknya adalah satria, berarti dia juga adalah satria. Karena kasta itu menurun. Ya. Kemudian apa? Ya, di wilayah di India bagian utara itu secara umum disebut juga sebagai Bharata. Sepertinya sekarang India mau mengembalikan nama negaranya dari India itu menjadi Bharata. Jadi makanya ada yang kita kenal sekarang yang namanya Mahabharata. Itu adalah kitab fiksi, legenda tentang perang yang terjadi di Bharata Besar, Bharata Raya, ya, wilayah India yang sangat luas. Jadi kata timur barat itu juga berasal dari kata Bharata. Bagi orang Indonesia, Bharata itu ada di barat. India itu ada di barat. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke zaman Prabuddha yang periode kedua, yaitu munculnya yang namanya Paribhajaka atau para petapa pengembara. Jadi setelah masyarakatnya itu semakin makmur, sudah mulai muncul kelompok spiritual. Karena kalau masyarakatnya masih miskin, itu landasan ekonomi dari masyarakat tersebut belum bisa menopang munculnya suatu kelompok spiritual. Maksudnya itu kelompok para petapa. Karena para petapa itu beda sama Brahmana. Brahmana itu mereka berkeluarga. Sedangkan para petapa itu mereka itu hidupnya bergantung pada orang lain. Mereka itu pindah patah. Ya, jadi mereka hidupnya itu mengemis. Ya, makanannya itu bergantung dari pihak yang lain. Ya, kemudian jadi masyarakat semakin makmur, muncul kelompok saudagar kaya juga. Ya, yang namanya Sethi. Ya, ini juga di dalam Tipitaka sering muncul seperti Anathapindika. Itu adalah kelompok saudagar kaya Sethi. Ya. Kemudian mereka ini sudah tidak begitu tertarik lagi menyembah fenomena alam. Jadi tadi sebelumnya dikatakan seperti Rigveda, Samaveda atau kitab Weda yang lainnya itu berisi ritual-ritual bagaimana sembahyang ke para dewa. Jadi awalnya itu mereka sembahyang kegiatan spiritual mereka melulu itu menyembah para dewa. Tapi belakangan mereka sudah tidak begitu tertarik lagi sebagian. Sebagian sudah tidak begitu tertarik lagi menyembah para dewa. Nah, jadi kenapa? Karena muncul filsafat Upanishad. Jadi mereka sudah mau mulai sejenis meditasi. Meditasi. Dan meditasinya itu adalah bagaimana menyatukan diri kita dengan diri kita itu yaitu Atma. Atma itu diri. Dengan Atma yang lebih besar, yaitu Sang Brahma. Jadi filsafat Upanishad itu, ya, salah satu ajarannya itu adalah bagaimana supaya kita bisa menyatukan diri kita dengan yang di atas, yang Maha Atma, menyatu dengan Tuhan. Nah, itu yang namanya kalau dalam bahasa Jawa namanya manunggaling kaulo Gusti. Jadi sebetulnya ajaran manunggaling kaulo Gusti itu sebetulnya sumbernya itu dari ajaran Upanishad. Ya, itu adalah sebetulnya ajaran Hindu. Ya. Kemudian muncul juga mulai muncul Paribhajaka. Jadi para petapa pengembara. Mereka itu dikatakan mereka mengembara tujuannya apa? Untuk mencari kebenaran. Ya, untuk menemukan kebenaran. Jadi pada saat itu
di masyarakat sudah mulai muncul dua kelompok yang mendalami spiritual. Satu adalah kelompok Brahmana, satu lagi yang namanya kelompok Samana. Jadi makanya di dalam Tipitaka seringkali Sang Buddha menyebutkan Brahmana Samana. Itu ya, karena waktu itu di masyarakat memang yaitu dua kelompok ini yang mendalami spiritual. Nah, samana itu bukan hanya para biku saja, tapi juga termasuk petapa-petapa yang lainnya. Ya, kemarin di mana ya, di daerah tertentu itu sepertinya ada kecenderungan apa ya, umat memanggil biku itu, atau ada biku tertentu memanggil dirinya itu sebagai samana. Ya, tapi ya tetap pakai biku aja lah, nggak usah pakai apa samana. Ya, ya bisa sih, tapi samana itu pengertiannya lebih luas. Ya, petapa begitu. Ya, jadi kalau Brahmana itu mereka lebih ke ritual Weda. Lalu mereka juga melatih diri, ya, mulai ada pelatihan diri, bagaimana menyatukan diri dengan Brahma. Diri sendiri nyatu sama yang di atas. Kemudian untuk para Brahmana, mereka ada 4 tahap kehidupan. Waktu masih muda, kecil, mereka belajar. Lalu mereka menikah, berkeluarga, lalu setelah punya anak, anaknya sudah dewasa, mereka tinggal di hutan. Lalu setelah tinggal di hutan, mereka juga mulai mengembara. Jadi para Brahmana itu juga ada tahap kehidupan di mana mereka itu juga hidupnya itu sebagai petapa yang mengembara. Kemudian kalau para Brahmana itu adalah secara keturunan, sedangkan Samana itu bukan keturunan, siapa saja mau dan bisa. Kalau Brahmana ketika mereka menjadi petapa, ketika sudah usia tua. Sedangkan para Samana itu walaupun berusia muda, itu mereka sudah mulai hidup mengembara. Ya, mereka mencoba untuk mengendalikan diri, lalu hidupnya itu mengemis. Ya, hidupnya mengemis, yaitu kita kenal sebagai pindapata. Ya, ya sebetulnya kata biku itu berasal dari kata bhikkati. Bhikkati itu mengemis. Ya, cuma kadang masih ada umat Buddha nggak terima biku itu kok pengemis gitu. Tapi memang arti harafiah biku itu pengemis. Sedangkan pandita, ya kan di Indonesia kan ini ada biku, ada pandita gitu. Nah, pandita itu artinya orang bijaksana, keren. Ya. Ya, kemudian juga mereka mempraktekkan yoga dan penyiksaan diri. Ya, ada sebagian menyiksa diri. Nah, ini kira-kira kondisi kerajaan di India pada saat munculnya Buddha Gautama. Jadi waktu itu India belum berupa satu kerajaan yang menyatu. Masih terpecah-pecah menjadi belasan kerajaan kecil. Tapi di antara belasan kerajaan kecil itu, ini ada 2 kerajaan yang paling besar, yaitu kerajaan Kosala dengan kerajaan Magadha. Nah, kerajaan Kosala itu ibu kotanya Sawati dan rajanya Raja Pasenadi. Ya, lalu kerajaan Magadha rajanya Raja Bimbisara dan ibu kotanya itu Raja Gaha. Atau sekarang kalau kita ke India namanya Rajgir. Tapi sekarang Rajgir itu hanya berupa sebuah desa kecil, ya kota kecil lah. Begitu juga Sawati, Serawasti. Dulu itu penduduknya itu sampai jutaan orang. Tapi sekarang hanya berupa desa kecil, ya, Anica. Nah, jadi
Waktu Buddha muncul di India, saat itu sudah ada 6 guru spiritual yang terkenal. Ya, ada 6. Ya, kita satu-satu lihat. Jadi waktu itu di kalangan orang yang mendalami spiritual di India, isu utamanya itu apakah perbuatan baik berpengaruh terhadap pelakunya. Apakah karma yang dilakukan seseorang itu berpengaruh pada pelakunya. Ada akibat karma atau tidak kalau dia melakukan sesuatu itu. Bagi kita saat ini pertanyaan macam apa itu? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Tapi di zaman itu ini yang menjadi perdebatan utama. Ya. Jadi misalnya guru yang pertama namanya Purana Kassapa. Dia mengajarkan bahwa perbuatan baik atau buruk tidak berpengaruh terhadap sang pelaku. Perbuatan tidak menghasilkan akibat. Ya, kita pikir siapa yang mau dengar ajaran begitu itu sekarang? Tapi di zaman itu ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Jadi oleh karena itu, ya mereka mengatakan, ya lakukan apa saja semaunya. Karena tidak ada akibatnya. Tidak ada akibatnya. Ya, ini yang guru pertama. Guru kedua, namanya Makhali Gosala. Dia mengajarkan, dia sebagai pendiri kelompok yang belakangan disebut Ajiwaka atau Ajiwika. Artinya yang berpenghidupan ketat. Ya. Yang biasanya juga disebut sebagai petapa telanjang. Ya, kita di Tipitaka sering mendengar istilah petapa telanjang karena mereka cukup banyak petapanya itu telanjang. Ya. Jadi ia mengajarkan bahwa semuanya sudah ditentukan oleh alam. Perbuatan tidak berpengaruh apa-apa. Dengan kata lain, kita sudah punya takdirnya sendiri. Kita melakukan apapun tidak bisa mengubah takdir kita. Jadi kelompok ini menjalankan pertapaan menyiksa diri dan bersemboyan. Jalani saja. Akan suci pada saatnya. Kalau takdirnya memang sudah begitu. Ya. Dan bersama Buddhisme serta Jainisme, kelompok ini dapat bertahan sebagai kelompok besar selama beberapa abad. Mereka juga percaya adanya Atma atau Atta. Ya. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga namanya Ajita Kesa Kambala. Ini adalah pengikut materialis. Jadi segala sesuatu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin. Lalu setelah meninggal, tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, angin kembali ke air, angin kembali ke angin, api kembali ke api. Lalu semuanya habis. Nah, itu yang namanya Uceda Wada. Pandangan nihilis. Bahwa setelah meninggal, habis begitu saja. Tidak ada yang namanya kelahiran kembali. Ya, ini pandangan ini sering disinggung oleh Sang Buddha. Namanya Uceda Wada atau pandangan nihilis. Ya, jadi karena ini dia punya pengikut banyak juga. Ya. Dengan demikian, perbuatan baik tidak ada gunanya. Ya. Kan tidak ada kelahiran yang akan datang. Setelah meninggal, udah habis begitu saja. Ya. Juga mereka berpandangan tak ada orang tua, tak ada yang namanya guru, tak ada yang namanya petapa dan sebagainya. Misalnya, kita kadang-kadang di dalam Tipitaka ada baca, Sang Buddha mengatakan, ia berpandangan salah, ia memiliki pandangan yang terjungkir balik, tidak ada pemberian, tidak ada persembahan, tidak ada sajian, tidak ada buah akibat dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia sana,
tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada makhluk hidup yang terlahir secara spontan. Karena semuanya terdiri dari unsur-unsur saja. Ya, semuanya terdiri dari unsur-unsur saja. Ya, dan apa? Ya, kemudian pandangan yang mengagungkan kenikmatan dunia ini belakangan disebut sebagai lokayata atau carwaka. Ini berlangsung, ajaran ini berlangsung ratusan tahun setelah Sang Buddha meninggal, masih ada pengikutnya. Jadi oleh karena itu mereka berpandangan setelah meninggal juga sudah tidak ada apa-apa lagi, ya. Oleh karena itu ya semasa hidup ya kita nikmati aja sepuasnya, ya nikmati sepuasnya. Lalu yang keempat, ya guru spiritual yang keempat namanya Pakuda Kacayana. Nah, dia mengatakan manusia itu kalau tadi manusia dunia ini terdiri dari 4 unsur. Nah, ini dia mengatakan manusia terdiri dari 7 unsur. Tanah, air, api, angin, penderitaan, kebahagiaan, dan kehidupan. Unsur-unsur ini nyata dan tak berubah. Membunuh hanyalah menyelipkan pisau di sela-sela 7 unsur kunci ini. Ya, jadi gampang, ya. Jadi ada pisau, ini terdiri dari unsur-unsur, lalu ada tubuh manusia yang lain, itu juga unsur-unsur. Jadi kita masukkan pisau ke perut orang lain, itu unsur-unsur masuk ke dalam unsur-unsur. Tidak apa-apa. Bagi orang yang nusuk, tapi orang yang ditusuk, bagi kita sekarang pandangan seperti ini aneh begitu. Tapi tetap ada pengikutnya di zaman itu, ya. Karena itu tidak masalah. Jadi kalau membunuh orang lain, ya, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi pandangan ini belakangan berkembang menjadi ajaran Waisesika. Ini juga, ini berlangsung ratusan tahun setelah Sang Buddha meninggal. Masih ada pengikutnya, ya. Nah, ini yang kelima, Sanjaya Belati Putta. Ini adalah gurunya Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Jadi awalnya Bante Sariputta dan Bante Moggallana berguru pada guru ini. Ya. Nah, guru ini dia adalah seorang skeptik. Ya, menolak untuk memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan yang diajukan. Karena kebenaran tak dapat diketahui dan diungkapkan secara jelas dan tandas. Ditanya, apa itu perbuatan baik? Apa yang namanya kebaikan itu? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata tidak bisa mengungkapkannya. Jawabannya selalu begitu. Hati-hati, kita di sini kadang-kadang juga begitu. Ya, memang ada sejumlah hal memang sulit untuk diungkapkan kata-kata. Tapi ini dia terlalu gampang menyatakan segala sesuatu itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ya. Nah, Ya, ini namanya Anyana Wada. Jadi mirip dengan ajaran kaum agnostik saat ini. Jadi ceritanya setelah guru ini dia tahu Bante Sariputta dan Bante Moggallana pindah berguru ke Buddha Gautama, akhirnya dia marah sekali, akhirnya muntah darah lalu meninggal. Memang tragis, ya, tragis. Lalu guru yang keenam. Nah, ini yang sangat terkenal. Namanya Niganta Nataputta atau biasanya juga disebut sebagai Mahavira, juga disebut sebagai Jain, ya, Jina, ya. Jadi dia juga dikenal sebagai Mahavira, pendiri Jainisme. Setelah dianggap mencapai pencerahan, lalu dia menyebut dirinya itu sebagai Jina. Sang Buddha juga kadang-kadang menyebut dirinya itu sebagai Jina, seorang pemenang, ya, seorang pemenang. Kan ada
wihara namanya Jina Raja, Jina apa? Jina ya, pokoknya kata Jina itu sinonim dengan Buddha. Ya, lalu banyak aspek ajarannya sangat mirip dengan ajaran Buddha. Istilah yang digunakan pun banyak yang sama. Jainisme dan Buddhisme merupakan dua kelompok terbesar di luar Brahmanisme. Jadi ini setelah Brahmanisme, ajaran Hindu yang kita kenal sekarang itu mayoritas, lalu di zaman dulu ya, lalu ajaran Buddha, lalu kelompok yang ketiga paling kuat itu adalah kelompok Jainisme. Jadi banyak hal-hal istilah yang digunakan, ajarannya itu mirip-mirip dengan agama Buddha. Ya. Tujuan dari kaum Jaina, yaitu pengikut Jainisme, adalah membebaskan jiwa dengan mengatasi insting dan keinginan yang muncul dari jasmani. Karena itu, mereka mengamalkan pertapaan keras untuk melemahkan fisik. Jadi mereka menyiksa diri juga, ya, untuk melenyapkan jerat karma lampau. Mereka juga menjalankan 5 sumpah, maksudnya itu Pancasila Buddhis sebetulnya. Mereka juga menjalankan Pancasila, ya. Jadi termasuk tidak membunuh dan lain sebagainya. Juga tak boleh ada pemilikan, sehingga ada salah satu kelompok bahkan tidak memiliki pakaian. Sama sekali tidak boleh punya harta pribadi. Tidak boleh punya pemilikan, termasuk pakaian ini tidak boleh. Jadi oleh karena itu, karena tidak boleh punya pemilikan, termasuk pakaian ini, akhirnya mereka telanjang. Ya, mereka telanjang. Sebab mereka telanjang masih ada lagi, yaitu bahwa mereka mengatakan, saya ini tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan dari saya. Ya, tidak perlu ada saya ini terbuka, ya, tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Termasuk ya barang-barang yang seyogianya tidak boleh dilihat, ya. 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 Kemudian karena lampau mereka juga menjalankan ini termasuk tidak, sehingga ada salah satu ini. Oleh karena itu, mereka telanjang. Hukum karma juga dikenal, tetapi akibat karma dianggap sebagai hukuman. Ya, danda. Danda itu diserap bahasa Indonesia menjadi denda, tapi artinya danda itu sebetulnya hukuman. Nah, jadi tadi sudah dikatakan, banyak ajaran Jaina itu mirip dengan ajaran Buddha. Jadi ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama menyangkal kasta. Maksudnya itu bilang, janganlah manusia jangan dibagi menjadi kasta begitu, itu tidak bagus. Ya. Lalu juga dikatakan memberi kurban kepada para dewa tidak ada manfaatnya. Jadi mereka juga menolak memberi kurban kepada para dewa. Lalu mereka juga tidak membunuh. Mereka mencoba menjalankan Pancasila Buddhis itu dengan sangat ketat. Mereka mengatakan, kalau kita jalan, kan ada semut. Jadi kalau kita jalan begitu saja, kita bisa membunuh semut. Jadi oleh karena itu, mereka kemana-mana, terutama petapanya, itu bawa sapu. Jadi sebelum jalan, itu mereka nyapu dulu jalan. Ya, supaya bebas dari serangga-serangga. Sehingga mereka bisa menjalankan Pancasila secara sempurna. Tapi betul ya, kalau kita jalan begitu membunuh, kita sudah tahu ada semut. Tapi kita tetap jalan. Berarti kita sengaja membunuh ya.
Ini cara berpikir begitu, salahnya di mana? Ini PR buat kalian. Ya. Nah, lalu eh, mereka juga menyangkal penyucian dengan air. Mereka juga menyangkal, sama Sang Buddha juga tidak setuju bahwa air Gangga itu bisa menyucikan. Jadi hati-hati umat Buddha, kalau ziarah ke India suka bawa air Gangga. Karena mereka sama menyatakan bahwa kalau air Gangga bisa menyucikan, ikan-ikan yang ada di air Gangga itu yang paling suci di dunia. Tiap hari mereka rendam di air sungai Gangga. Kita-kita ini hanya rendam sesekali gitu. Ya, bayangkan. Ya, jadi mereka juga menyangka, nggak masuk akal, air Gangga itu bisa menyucikan. Ya, kemudian juga mereka menyatakan api juga tidak menyucikan, karena ada kelompok yang suka bakar-bakar, ya, suka bakar-bakar, menyalakan api, dikatakan api itu bisa menyucikan. Juga mereka mengatakan kalau api bisa menyucikan, ibu-ibu yang setiap hari nongkrong di dapur itu paling suci di dunia. Kan mereka setiap hari dekat dengan api. Jadi api itu membakar kotoran batin mereka. Sama, Buddha juga mengatakan demikian. Itu kesamaannya. Ya. Jadi ini untuk orang yang suka melakukan upacara api, ya, ada, sampai sekarang ada, ya. Lalu mereka juga menyangkal adanya pencipta, isara. Mereka mengatakan tidak ada isara, ya, tidak ada isara. Lalu juga sama-sama mengandung pandangan bahwa asal muasal samsara adalah awija. Kan Paticca Samuppada menyatakan itu semuanya bermula dari karena ketidaktahuan. Ya, awija, lalu muncul berbagai karma, lalu kelahiran, dan seterusnya. Mereka juga memuji kesabaran dan kebajikan. Lalu juga mereka juga melarang itu rahib mereka, para petapa mereka, kelompok yang meninggalkan rumah tangga itu meramal, ya, mengobati orang begitu. Sama biku, Sang Buddha juga melarang untuk para biku. Lalu mereka juga sama memiliki tujuan nibbana. Cuma mungkin nibbananya itu beda sama nibbananya ajaran Buddha. Lalu perbedaannya, mereka anggap ada yang namanya atta di setiap benda. Jadi waktu dari 6 guru spiritual yang ada di India yang sejaman dengan Sang Buddha, bukan hanya Mahavira ini saja yang mempunyai pandangan karma dan pandangan adanya atta. Masih ada guru spiritual yang lain yang berpandangan tentang hukum karma dan atta. Pandangan atta ini berkaitan dengan hukum karma. Jadi mereka percaya ada yang namanya hukum karma, ada yang namanya kelahiran kembali. Lantas ketika saya mengalami kelahiran kembali, setelah saya meninggal, saya terlahir menjadi si A. Lalu yang bikin nyambung dari kelahiran saya sampai ke kelahiran A, sampai si A dikatakan adalah bahwa kelahiran lampau si A itu adalah saya. Yang bikin nyambung itu apa? Itu yang namanya atta. Jadi dalam diri makhluk hidup, ada sebagian mengatakan hanya makhluk hidup yang punya atta. Tapi untuk Jain ini, dia mengatakan selain makhluk hidup, benda mati juga punya yang namanya atta. Apa itu atta? Atta itu adalah sejenis roh. Roh inti atau substansi inti yang ada di setiap makhluk hidup. Dan ketika satu makhluk hidup itu dia meninggal, maka roh atau substansi inti ini atau atma ini atau atta ini dia akan keluar lalu masuk lagi ke tubuh yang baru. Nah, ini yang menyambung satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya.
Jadi makanya ya itu disebut sebagai adanya atta. Dan atta ini sangat berkaitan erat dengan hukum karma. Tentang tumimba lahir, tentang kelahiran yang berulang-ulang. Inilah yang menjadi kunci utama. Dan atta ini ya dia sebagai yang pengendali suatu makhluk hidup. Karena dia kan inti. Nah, tapi setelah Sang Buddha muncul di dunia, lalu Sang Buddha mengatakan dalam Anatta Lakkhana Sutta, setelah membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha mengatakan, saya setelah menjadi Buddha, saya lihat setiap makhluk hidup, kok tidak ada atta di dalamnya ya? Oke, sekarang setiap makhluk hidup kita pretelin menjadi pancakanda. Kok setiap kanda, saya kok tidak melihat ada atta? Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan anatta. Tidak ada atta. Lalu ini PR. Lalu yang membuat kita nyambung itu apa? Dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Apa yang membuat kita nyambung? Kalau begitu kesadaran itu kita sebut sebagai satta. Atta. Itu atta juga. PR. Ya, ini untuk apa pantai-pantai yang lainnya atau Romo. Ya. Ya, belakangan di dalam Anatta Lakkhana Sutta juga ini Sang Buddha memperluas pengertian anatta, bahwa kalau kita mau hidup bahagia, jangan ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah punya aku, ya. Nah, itu akan membuat kita sangat menderita, ya. Kemudian perbedaannya lagi adalah bahwa itu mereka mencoba untuk telanjang, untuk membebaskan jiwa. Kemudian juga alasan lainnya, tak ada yang perlu ditutupi, karena sudah tidak kotor lagi. Lalu mereka juga sering puasa makan. Sering berhari-hari mereka puasa, tidak makan. Walaupun kadang-kadang kita dengar juga ada biku yang memang mereka mereka puasa, tapi tidak sesering para penganut Jainisme. Ya. Kemudian ajaran Jainisme ini beda sama ajaran Buddha juga. Ajaran Buddha itu menyebar sampai seluruh dunia. Tapi ajaran Jainisme sama sekali tidak keluar dari India. Penganutnya itu semua orang India. Tapi waktu ziarah ke India, ada tour guide yang mengatakan banyak orang-orang India yang kaya-kaya, bangkir-bangkir kaya, itu adalah penganut Jainisme. Karena mereka kan tidak mau masuk ke profesi yang lain. Tidak mau jual daging, tidak mau jual makanan, tidak mau memelihara peternak atau apa. Karena mereka tidak mau melanggar sila. Jadi oleh karena itu mereka lebih banyak bergerak ke bidang keuangan, berdagang begitu. Sehingga banyak orang kaya di India itu penganut Jainisme. Karena mereka itu masuknya gitu ke bidang itu saja. Ya. Kemudian istilah yang sama dengan antara Buddha dan Jainisme. Misalnya mereka sama-sama menggunakan Buddha. Yaitu definisi mereka, ya kadang-kadang definisinya berbeda. Nah, mereka mendefinisikan Buddha itu sudah mencapai kesucian tertinggi, sama dengan Buddha. Ya, kemudian juga mereka mengenal istilah arahat. Karena Jainisme muncul duluan, sehingga bisa dikatakan bahwa sebetulnya agama Buddha itu meminjam istilah Jainisme. Arahat itu secara harafiah orang yang layak diberi dana, orang yang layak dihormati. Ya, itu. Ya, kalau bahasa Mandarinnya itu ingkong, ya. Ya, ingkong. Ingkai kong yang, ya. Kemudian mereka arahat di Jainisme itu adalah semua pengikut ajaran Jainisme. Jadi di Jainisme itu banyak sekali arahat-arahat. Ya, karena siapa saja menjadi pengikut Jainisme itu disebut arahat. Ya.
Ya. Lalu mereka juga mengenal istilah asawa, ya, asawa. Kalau kita kan kotoran batin, nah, mereka kotoran yang mengalir masuk. Jadi mereka beranggapan sebetulnya diri mereka itu bersih, lalu menjadi kotor karena ada kotoran yang masuk. Sedangkan asawa di dalam agama Buddha sebaliknya, yang mengalir keluar. Ya, jadi makanya terjemahan Mandarinnya itu namanya low, bocor. Ya, itu asawa. Jadi ketika batinnya itu mengalir keluar begitu, nah itu berarti batinnya lagi kotor. Ya. Lalu biku. Nah, jadi para petapa mereka juga disebut sebagai biku. Karena para petapa mereka itu juga ini pindah patah, mengemis. Ya. Lalu mereka juga mengenal istilah jina, lalu mahawira. Dalam agama Buddha juga pakai istilah mahawira. Misalnya di Mahayana, misalnya Tasyong Pautien. Ya, Tasyong Pautien, Tasyong itu mahawira. Terjemahan dari mahawira. Kemudian mereka juga mengenal istilah upasaka, juga mengenal istilah Mahayana. Malah ini saya terinspirasi, sebetulnya istilah Mahayana itu bukan kendaraan besar. Bukan sebetulnya. Saya lebih setuju terjemahan dari yang kelompok Jainisme ini, yaitu praktek agung, yaitu praktek bodhisattva. Ya, Mahayana. Ya, apa? Kemudian mereka juga mengenal istilah winaya. Ya, istilah winaya. Patung mereka juga sama. Sekilas. Ada perbedaan sedikit. Apa? Ya, agak jorok. Ya, ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau lihat ada patung yang punya begitu, nah itu bukan patung Buddha. Tapi kalau dia duduk, nggak kelihatan. Jadi sama. Sama persis. Ya, jadi nggak tahu siapa yang meniru siapa. Kalau kita tahu sejarah kan sebetulnya patung Buddha kan juga bukan sejak Buddha ada begitu. Ratusan tahun setelah Sang Buddha meninggal, baru ada patung Buddha. Jadi nggak tahu siapa yang meniru siapa. Ya, itu apa kira-kira yang apa tentang latar belakang apa sejarah latar belakang masyarakat India pada saat munculnya Buddha. Jadi dengan mengetahui latar belakang seperti ini cukup banyak. Sabda-sabda Sang Buddha itu kita bisa paham. Oh, rupanya Sang Buddha berkata seperti ini. Oh, rupanya karena latar belakangnya itu begitu. Jadi kita bisa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap ajaran Sang Buddha. Sedikit bonus mungkin saya lihat. Tentang ini, ya, tahun kelahiran Sang Buddha, kalian juga tidak usah terlalu melekat. Karena sebetulnya tahun kelahiran Sang Buddha, persisnya tahun berapa, sebetulnya kita tidak tahu. Karena banyak versi. Nah, kita percaya versi yang mana? Kita percaya versi yang mana? Tapi sekitar tahun 60-an atau tahun 50-an, para tokoh sedunia itu mereka sepakat bahwa daripada umat Buddhanya nanti bingung, udah kita pilih salah satu saja sebagai sebuah kesepakatan. Tapi sekali lagi bahwa ini kesepakatan, ini hanya suatu kesepakatan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena India tidak seperti Tiongkok punya tradisi mencatat sejarah. India tidak punya tradisi mencatat sejarah. Di Tiongkok setiap kaisar itu punya tahun dia kapan dia memerintah, itu tahunnya itu ditulis secara jelas. Banyak catatan tentang hal itu. Jadi tidak mungkin salah. Tapi kalau di India karena tidak punya tradisi mencatat sejarah, sehingga
kelahiran Sang Buddha pun sebetulnya kita tidak tahu persis. Ya, jadi tidak usah juga terlalu melekat pada ini tahun kelahiran Sang Buddha. Kemudian ini juga sekilas ya. Jadi awalnya belum ada patung Buddha. Jadi ketika orang setelah Sang Buddha meninggal, orang mau memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, awalnya itu ini ada bekas telapak kaki beliau, lalu itu yang diberi penghormatan. Ya, itu yang disembah. Lalu belakangan lagi pohon Bodhi juga. Jadi kalau orang mau memberi penghormatan kepada Sang Buddha, orang memberi penghormatan kepada pohon Bodhi. Jadi oleh karena itu penghormatan terhadap pohon Bodhi ya sampai sekarang masih ada. Ya, termasuk juga yang Siripada ini. Ya. Kemudian juga kadang-kadang orang mau memberi penghormatan kepada Sang Buddha juga memberi penghormatan kepada cakra. Itu juga waktu belum muncul patung Buddha. Waktu belum muncul patung Buddha, Siripada sebagai objek sembah, lalu pohon Bodhi, lalu Dhammacakka. Kadang ada 3 Dhammacakka. Itu simbol dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Nah, lalu mulai muncul patung Buddha sekitar abad ke-1 sebelum Masehi atau sesudah Masehi. Itu pada waktu yang hampir bersamaan muncul di 2 tempat. Satu di daerah Gandhara. Daerah perbatasan Pakistan dengan pokoknya agak ke daerah Pakistan, Afghanistan, Yunani sana. Karena yang daerah Gandhara ini patung Budanya itu sangat mirip dengan dewa-dewa Yunani. Kalian lihat ini Budanya itu mirip sama bule. Ya, mirip sama bule. Pakaiannya, gambarannya bagus, halus. Ya, ini adalah patung Buddha gaya Gandhara. Lalu, ya ini juga, ya kalian lihat Budanya mirip bule. Ya. Awalnya memang patung Buddha seperti itu, Gandhara. Ya. Ini juga. Nah, lalu secara hampir bersamaan di India bagian tengah, waktu itu agama Buddha sudah menyebar ke India bagian tengah, abad ke-1, dan muncul patung Buddha yang gaya yang lain, namanya patung Buddha gaya Mathura. Ini pakaiannya agak minim. Ya, pakaiannya agak minim. Jadi kadang ininya puting susunya kelihatan, pusernya juga kelihatan. Nah, ini. Ya. Beda. Nah, Candi Borobudur, patung Budanya itu mirip-mirip sama gaya Mathura. Ya, agak beda sama yang gaya Gandhara. Ya, oke. Ya, jadi terhadap patung Buddha juga ya kita juga tidak usah terlalu melekat karena Buddha wajahnya persisnya seperti apa kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu. Walaupun belakangan sepertinya ada foto begitu, tapi Buddhanya kok kayak Yesus, lalu Buddhanya kok gondrong gitu. Rasanya tidak mungkin. Buddha itu gundul. Karena itu kelihatan di Tipitaka. Waktu itu ada cerita di Tipitaka, ada petapa yang ini panggil Sang Buddha, si gundul itu, si botak itu, ini gini. Berarti Buddha itu gundul, botak. Ya, lalu mungkin ada yang bilang, kadang-kadang kan ini ada sanggulnya. Itu bukan sanggul, itu tonjolan di kepala. Tonjolan di kepala. Ada yang mengatakan itu adalah tulang, ada yang kalau dalam terjemahan bahasa Mandarin itu namanya rouji, dari daging. Dari daging. Tapi itu tonjolan, bukan rambut, bukan sanggul rambut. Jadi kadang-kadang saya lihat ada gambar Buddha juga yang dari India atau film India juga. Buddha seolah-olah itu punya sanggul gitu. Bukan sebetulnya. Bukan. Oleh karena itu kadang-kadang kan di patung Mahayana kita lihat bagian tengahnya itu, ya ini ada
ada yang berkilau begitu. Nah, itu tonjolan itu. Ya, itu namanya usnisa. Ya, kemudian apalah ya tadi ya. Kemudian yang itu kan belakangan video apa gitu bilang ada apa keong atau apa gitu. Ya, jadi di kepala itu kepala Buddha sampai banyak keong-keong begitu. Bukan, itu rambut, rambut. Jadi kalau misalnya orang Ambon ya, itu digunduli lalu rambutnya sudah mulai tumbuh, ya itu bakal seperti itu melingkar-lingkar di kepalanya. Itu yang nama itu bukan keong masuk naik ke kepala Buddha. Ngaco. Ya, itu saja saya pikir ya, sedikit pengetahuan tentang sejarah. Jadi dengan mengetahui ya sejarah seperti ini ada sejumlah hal ya kita tahu bahwa itu sebetulnya kita tidak perlu terlalu lekati ya. Misalnya tahun kelahiran Sang Buddha, tentang apa patung Buddha begitu ya, kita tetap memberikan penghormatan kepada patung Buddha tapi tidak usah terlalu melekat juga. Ya, saya pikir itu saja. Ya. Ya, berikutnya diberikan kesempatan bertanya bila ada yang ingin ditanyakan menyangkut apa yang telah Bante sampaikan mengenai latar belakang masyarakat di India sebelum munculnya ajaran Sang Buddha. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, silakan, Pak. Saya nggak tahu sebetulnya agama Buddha tuh timbulnya kapan, Bante? Agama Buddha itu dikatakan agama Buddha ya akhirnya kapan gitu? Ya, ketika Siddhartha Gautama pada usia 35 tahun mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha, beliau mulai mengajar. Nah, ketika beliau mulai mengajar, itulah awal munculnya ajaran Buddha untuk zaman kita saat ini. Karena bisa jadi di zaman-zaman dulu, ya sebelum munculnya Buddha Gautama, ada Buddha Kassapa, juga sudah ada ajaran Buddha, ajaran Dhamma. Cuma waktu itu sudah melewati waktu yang lama, ajaran Buddha sudah hilang di dunia ini, lalu muncul lagi Buddha yang baru, begitu. Buddha yang baru, tapi mengajarkan hal yang sama. Karena yang namanya Dhamma itu adalah hukum alam. Hukum alam ditemukan siapapun, itu akan selalu sama. Hukum Newton ditemukan di Indonesia, dicoba dilakukan eksperimen di Amerika, itu sama. Jadi ajaran Dhamma itu selalu sama, karena itu adalah hukum alam. Jadi ajaran dari semua Buddha itu semua sama. Cuma memang kadang-kadang penekanannya ada sedikit berbeda. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, ajaran Buddha munculnya mulai kapan? Ketika Siddhartha Gautama mencapai kebuddhaan. Ketika beliau mulai mengajar. Ya, itu adalah saat munculnya ajaran Buddha. Dan itu terjadi sekitar abad ke-7 atau abad ke-6. Lanjut, satu lagi, Bante. Karena agama Buddha, kalau nggak salah Siddhartha Gautama jadi Buddha yang ke-28, kalau nggak salah, betul nggak, Bante? Saya nggak tahu. Oh, itu 28 itu Cucia kalau nggak salah. Memang ada dua versi. Ada versi Theravada sama versi Mahayana. Versi Theravada itu mencapai kebuddhaan pada usia 35. Versi Mahayana memang sepertinya berbeda. Mungkin usia 30 atau 28 ya. Bukan usianya, Bante. Ke-28, Buddha yang ke-28. Oh, Buddha ke-28. Oh. Ya, gini. Sebetulnya Buddha di masa lampau jauh lebih banyak dari itu. Banyak sekali. Lalu kenapa kita sebut sebagai Buddha yang ke-28? Karena kita hitungnya itu mulai ketika petapa Sumedha
mengucapkan janji di depan Buddha di Pangkara. Padahal petapa Sumedha itu yang belakangan akan menjadi Buddha Gotama. Jadi sejak kelahiran lampau dari Buddha Gotama itu hidup sebagai petapa Sumedha ketika beliau mulai bertekad untuk menjadi seorang Sama Sambuddha. Lalu mengucapkan tekad di depan Buddha di Pangkara sampai menjadi Buddha Gotama itu beliau ada waktu itu ada muncul 27 Buddha sampai terakhir Buddha Gotama sebagai Buddha yang ke-28. Jadi itu bukan berarti di masa lampau hanya ada 28 Buddha, bukan, jauh lebih banyak. Jadi hitungnya mulai dari petapa Sumedha. Jadi sebelum agama Buddha lainnya juga udah. Oh, sudah ada. Ya, sudah ada Buddha yang lain. Jadi nomor satu kan siapa lupa namanya. Nomor satu itu di Buddha di Pangkara. Di Pangkara. Ya. Ada kan ada satu parita 28 Buddha. Ada di Pangkaro, Tanghankaro, Ya, ada nama-nama itu. Jadi sebelum agama Buddha lahir juga sudah ada yang menjadi Buddha, Pak. Sudah yang menjadi Buddha. Sudah ada yang pernah menjadi Buddha. Sudah ada. Ya, sudah ada. Makasih. Ya. Tanya Bante. Waktu Buddha menjalankan pertapaan penyiksaan diri selama 6 tahun, apakah Pangeran Siddhartha itu menjalani kehidupan sebagai seorang Jainisme? Oh, Jainisme. Rasanya tidak. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa petapa-petapa zaman itu yang menyiksa diri bukan hanya kelompok Jainisme. Kelompok-kelompok yang lain juga banyak yang menyiksa diri. Jadi dalam proses pencarian kebenaran dari Siddhartha Gautama, beliau mencoba berbagai cara melampiaskan nafsu sepuas-puasnya sudah dia lakukan waktu menjadi pangeran. Jadi oleh karena itu dia ingin coba cara yang ekstrim yang lainnya, yang berlawanan, yaitu menyiksa diri. Ya, coba tidak makan atau makannya itu hanya setiap hari hanya 1 butir nasi saja, atau hanya dari buah yang dijatuhkan oleh burung misalnya. Itu. Ya, jadi bukan hanya kelompok Jainisme yang melakukan penyiksaan diri, dan Sang Buddha pun itu tidak berguru, sebelumnya berguru kepada Mahavira, kepada Niganta Nataputa, tidak. Ya. Beliau memang sempat berguru kepada siapa? Guru yang mengajarkan beliau meditasi. Ya, Udaka sama dua itu. Ya, saya malah tidak hafal. Ya. Ya, apa-apa. Sang Buddha katanya kan dulu kurus kering, Bante. Apakah selama 6 tahun ya dia nggak makan, nggak minum, nggak cuman mengadakan ada minum. Karena kalau tidak minum itu hanya beberapa hari sudah mati. Ya, makan bisa puasa, ya, tapi jangan sampai tidak minum. Ya, jadi kalau kalian mau puasa 1 minggu begitu, itu oke. Tapi tetap harus minum. Karena kalau kalian tidak minum 2 atau 3 hari saja, sudah ketemu jamblong. Kalau selama pertapa, Sang Buddha itu ada rumahnya atau gimana? Ada kan di hutan Bante ya.
Nah itu Apa ada yang menutupi enggak untuk kalau enggak kehujanan kan Oh, ya beliau berteduh di bawah pohon pohon. putih. Biasanya pohon yang rindang. Ya, pohon yang rindang. Salah satu pohon yang rindang itu yaitu pohon apa? Bodi atau pohon beringin lainnya. Di India pada saat itu banyak. Ya, pohon beringin itu bahasa Palinya itu nigroda. Ya, nigroda, pohon beringin. Ya, jadi biasanya mereka berteduh di bawah pohon besar sehingga biasanya juga tidak kehujanan. Kalaupun kehujanan karena mereka tidak berpakaian, hanya pakai kolor saja, jadi gampang kering, gampang urusnya. Ya, bayangkan kalau kita pakai pakaiannya banyak-banyak, kehujanan itu repot. Tapi kalau tidak pakai pakaian, telanjang dada, gampang. Masih, Mas. Ya, ya. Seakan-akan kayak berbeda gitu. Jadi misalkan kalau di Mahayana ada sutra teratai, ada sutra Ya, ini itu. ya. Terus kalau di Sadar Theravada kok beda gitu. Hmm. Terus kalau misalkan di Theravada ditekankan kan misalkan ada Anatalakkhana Sutta, ada Dhammacakkappavattana Sutta. Sedangkan kalau misalkan saya misalkan ke tempat wihara Mahayana gitu, bolak-balik ya sutranya ya itu aja. Jadi entah mereka ada versi Dhammacakkappavattana Suttanya versi Mahayana, tapi kok kayak yang dibahas ya bolak-balik itu. Terus yang kalau misalkan mau menghilangkan dosa karma buruk, mencetak buku ini, tapi bukunya yang dicetak ya itu aja, misalnya Avatamsaka Sutta. Nah terus itu satu. Terus kedua, mengapa ada begitu banyak perbedaan kitab sucinya itu gitu? Apa mereka semua masing-masing ada satu versi sama lain, yang cuman yang satu versinya untuk Bodhisatta, yang satu versinya untuk Arahata gitu, atau gimana? Saya mohon penjelasannya. Kita ini dulu, kesamaan dulu ya, baru kita ke perbedaan. Antara ajaran Theravada sama ajaran Mahayana sebetulnya ada kesamaannya. Jadi sama-sama mengajarkan 4 kebenaran Arya. Itu istilah Mandarinnya itu senti. Kemudian termasuk juga Pak Centau, 8 jalan utama. Kemudian di Mahayana juga mengajarkan tentang hukum karma, ingko. Juga mengajarkan tentang paticca samuppada, ada soal inyuan. Juga mengajarkan tentang apa lagi? Masih ada sejumlah kesamaan. Itu yang dikatakan merupakan sebetulnya dasar-dasar dari ajaran Buddha. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaan antara Theravada sama Mahayana dalam hal kitab suci. Kalau Theravada, kitab sucinya itu dalam bahasa Pali. Dan itu lengkap. Lengkap. Ada Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, Khuddaka Nikaya. Sampai saat ini masih ada. Kalau yang Mahayana punya, bahasa aslinya bukan Pali, tapi campur Prakrit sama Sanskerta. Bahkan sebetulnya yang barusan Anda bilang Sutra Teratai, Miaohua Lianhua Jin, Sadharma Pundarika, lalu Pu Xian Pu Sa Xin Yan Ping, Badracari, itu bahasa ininya adalah bahasa Prakrit. Bukan Sanskerta sebetulnya. Karena Sanskerta itu belakangan. Setelah Sang Buddha
hidup sekitar 500 sampai 1000 tahun baru muncul yang namanya bahasa Sanskerta. Ya, sedangkan ajaran Mahayana munculnya jauh sebelum itu. Dan ya, jadi kitab suci, dari segi kitab suci Tipitaka, Theravada itu dalam bahasa Pali, kalau Mahayana, Prakrit atau Sanskerta. Cuma sekarang itu sudah hilang semua. Sebagian masih ada, sisa-sisanya, potongan-potongan. Sadharma Pundarika, maksud saya itu gini, kalau yang Sanskritnya maupun Prakritnya itu juga mencakup ini Digha Nikaya ada, mereka punya dalam bahasa Prakrit atau Sanskerta. Juga itu Digha Nikaya di sananya disebut Dirga Gama, Dirga tambah agama. Lalu Majjhima Nikaya, Madhyama Gama. Ya, lalu Anguttara Nikaya itu Ekotara Gama. Lalu Samyutta Nikaya, Samyukta Gama. Ya. Ada juga versi Dhammapada mereka, Dharmapada. Cuma sekarang semua Sanskertanya itu Dhammapada masih ada, namanya Udana Warga. Lalu banyak yang sudah hilang. Yang masih ada itu dalam bahasa Mandarin, terjemahan dalam bahasa Mandarin. Kemudian jadi ada kesamaannya. Jadi mereka sebetulnya punya Digha Nikaya juga. Cuma selain itu mereka juga punya yang sutra yang memang khas Mahayana. Misalnya seperti Omito Jing, Amitabha Sutra, Uliang Shoufu Jing, ya, Amitayus Dhyana Sutra. Lalu apalagi Sadharma Pundarika, Miao Hua Lian Hua Jing, ada Ti Chang Jing Siddhigarbha Sutra, lalu ada Puxian Pusa Xingyan Ping, Badracari, itu ceritanya terukir di Candi Borobudur. Nah, itu memang khas Mahayana, di Theravada tidak ada. Jadi ada kesamaannya, juga ada perbedaannya. Misalnya tadi sudah disebutkan banyak Buddha-Buddha yang lain, tapi di Mahayana ada tambahan Buddha Amitabha, Buddha Vaisaja Guru, Yao Sifo. Nah, kalau di Theravada tidak ada. Di Theravada tidak ada. Kemudian juga kalau lihat dari sejarah, kalau merujuk ke dua buku yang tadi saya baca, yang tadi saya pakai itu, yang buatan orang Jepang punya, profesor Jepang, itu dari segi waktu juga. Tapi sebetulnya tepatnya itu Theravada yang kita kenal saat ini juga sebetulnya sudah ada campuran masuk sih. Tapi ajaran aslinya sama. Lalu belakangan mulai bercabang. Yang mengalir ke Sri Lanka, ada sedikit tambahan ajarannya. Akhirnya jadilah sekarang yang namanya Theravada. Lalu yang masih tertinggal di India, tidak ikut ke, ya secara umum bisa dikatakan demikian, yang masih tertinggal di India akhirnya belakangan mayoritas berubah menjadi Mahayana. Jadi kalau dari segi sejarah itu Mahayana muncul belakangan. Tapi kita tidak bisa juga mengatakan Theravada itu murni 100%, tidak juga. Tapi memang Theravada kalau secara sejarah dari dua buku yang saya baca tadi, itu lebih banyak memang mempertahankan ajaran asli Buddha. Jadi maksud itu ajaran utamanya itu tetap 4 Arya Satya, Paticca Samuppada, apalagi ya, saya kok jadi lupa. Ya, itu. Tapi Mahayana sebetulnya punya juga, cuma mereka tidak begitu menekankan. Sehingga kesannya yang Anda dapatkan itu bahwa kok sutra mereka itu itu saja.
Sedangkan yang Theravada banyak sekali bikin saya bingung begitu. Kadang ada Anguttara Nikaya, ada Samyutta Nikaya, ada Digha Nikaya gitu. Ya, macam-macam. Ya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau nambah nanya lagi. Ya. Kalau misalkan saya pingin kalau saya pingin lihat atau baca kayak kata-katanya gitu, kalau sama penjelasannya gitu, kalau di website gitu, kalau Theravada gitu, ada nggak yang udah diterjemahin gitu, Bante? Saat ini Bante Kata-kata gitu ya, atau Bante Asin subtik. Keminda sedang menerjemahkan sejumlah kata-kata, tapi belum. Bahkan kata-kata terjemahan Inggris saja itu belum lengkap, baru sebagian kecil saja. Bayangkan Inggris saja masih sebagian kecil. Apalagi yang bahasa Indonesia, lebih sedikit lagi. Tapi kalau Anda penasaran, sekarang kan juga ada website yang banyak mencantumkan bahasa Palinya. Nah, entah itu bahasa Palinya yang sutta asli atau Atthakatha atau Tika, Anda nanti tinggal copy saja Atthakatanya, Anda tanya Chat GPT. Baik, Bantenya juga sudah ikut kemajuan teknologi, ya. Ceramah-ceramah saya sekarang itu banyak, saya konsultasi dulu sama guru saya, AI, ya. Saya tanya kepada guru saya dulu, ChatGPT, ya, gimana pendapat Anda tentang hal ini? Baru saya kasih ceramah. Bisa coba copy bahasa Pali, lalu minta dia terjemahkan ke Indonesia. Banyak benarnya. Berarti kita lihat kata-katanya itu di mana? Sutta Sentral atau di Ya, mana? bisa. Salah satunya Ada Sutta di Sentral. Sutta Sentral. Masih ada website dari Sri Lanka, yang lainnya banyak juga. Tapi yang paling memang terkenal sekarang Sutta Sentral. Bahkan sekarang sebetulnya juga ada yang namanya Tipitaka elektronik. Anda tinggal download di satu website namanya Tipitaka.net kalau nggak salah, atau Tipitaka.org. Itu Anda bisa download satu set Tipitaka, tambah Atthakatha, tambah Tika. Jadi misalnya sutta ini, Anda sudah tahu suttanya, Anda mau tahu Atthakatanya, langsung klik Atthakatha, langsung keluar Atthakatanya. Cepat sekali. Itu bisa diinstal di laptop. Jadi di tipitaka.org gitu. .org atau net. Saya lupa persisnya yang mana. Itu bisa download gratis. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Satu lagi. Boleh. Ya. Itu kalau saya baca gitu sutta-sutta yang Theravada itu seakan-akan tujuan dari sutta itu dia mengarahkan kan ke arahatan ya. Jadi pencapaian kesucian. Yang saya tanya, apakah ada sutta di Theravada salah satu yang mengarahkan misalkan jalan lain ke arah bodhisatta gitu? Kalau menjadi bodhisatta tidak. Tapi kalau menjadi seorang perumah tangga yang baik, ya misalnya sutta yang bisa dibaca Manggala Sutta. Manggala Sutta. Ya. Manggala Sutta ini mungkin kadang-kadang kalian berpikir Karania Metta Sutta itu cocok untuk umat awam. Sebenarnya tidak. Karania Metta Sutta itu justru cocok untuk para biku. Karena khotbah itu ditujukan ke biku. Sedangkan Manggala Sutta kepada dewa. Dan itu cocok untuk biku maupun untuk umat awam. Ya, jadi oleh karena itu salah satu sutta yang saya sarankan untuk perumah tangga itu Manggala Sutta. Dulu saya pernah menjelaskan tapi tidak sampai selesai Manggala Sutta. Manggala Sutta itu butuh pertemuan minimal 5 kali. Ya. Ya, terima kasih Bante. Tentang jalan bodhisattva tidak, di dalam Theravada umumnya disuruh cepat-cepat menjadi arahat. Ya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang mau lama-lama mau menjadi seorang sama Sambuddha. Boleh saja. Mungkin saya menduga ya, Bante, saya belum tentu benar ya. Mungkin kitab suci yang sebenarnya mungkin ada jauh lebih banyak. Cuman maksudnya ya Theravada ngambil yang untuk yang ke jalan kearahatan. Terus yang itu
mau itu cuman dugaan, tapi saya belum, hanya menduga begitu Bante. Tapi kalau menurut para ilmuwan dari sisa-sisa misalnya entah itu terjemahannya maupun dalam hal paling tidak kan kalau pernah muncul di dunia kan pasti ada sisa-sisanya dari zaman dulu. Dari sisa-sisa zaman dulu ya sebetulnya ajarannya ya memang segitu gitu. Segitu. Ya. Mungkin Anda terpikir kan Sang Buddha mengatakan sebetulnya kebenaran itu seperti daun di dalam hutan. Ya. Tapi yang saya ajarkan hanya sekam daun ya. Mungkin dari sana terinspirasi. Oh ya, Ya. makasih. Ya. Namo Buddhaya Bante. Ya, saya ingin tanya, apakah ras Arya Pangeran Siddhartha itu sama dengan ras Arya bangsa Jerman yang saat ini? Terima kasih Bante. Banyak ilmuwan meragukan itu. Ya, banyak ilmuwan meragukan itu. Bahwa tidak sesempit itu. Ya, karena pengertian yang namanya ras Arya itu sangat luas. Lebih luas. Sedangkan orang Jerman menyatakan hanya mereka yang ras Arya, tidak. Menurut para ilmuwan itu begitu. Oh ya Bante, apakah ras Arya di India masih ada sampai sekarang? Masih ada. Boleh Anda ke India, lihat orang India yang putih-putih, yang hidungnya mancung, begitu, itu orang Arya. Itu orang Arya. Masih banyak. Masih banyak. Jadi orang Arya, orang India, Pakistan juga banyak yang putih-putih. Jadi cuma Pakistan belakangan mereka menjadi Islam, menjadi Muslim. Tapi sebelum Muslim, ya itu mereka itu banyak yang Brahmana. Kemudian orang Iran itu juga ras Arya. Ya, itu juga ras Arya. Ya. Mana ada Bante? Ya. Oke, kita kasih satu pertanyaan terakhir nih ya. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau bertanya mengenai apakah kita bisa menyatakan atau menganggap bahwa atta di dalam Buddhism dengan Jaina itu berarti dari segi Buddhism melihat atta itu sebagai dari segi kepemilikan, sedangkan dari Jaina melihat atta itu sebagai penerus dari satu kelahiran atau penerima dari hukum karma tersebut, Bante. Ya, baik Bante. Ya, apakah kita bisa menganggap bahwa pengertian atta untuk Buddhism dan Jaina itu seperti begini? Atta di dalam Buddhism itu dilihat dari segi kepemilikan, dalam artian Kepemilikan. iya, misalnya atta adalah ini milikku, ini milikmu gitu Bante maksudnya. Nah, sedangkan kalau dari segi Jaina dianggap sebagai penerus dalam hal kelahiran atau penerima denda tadi. Tidak, kalau menurut saya atta dalam Jainisme itu memang sebagai penerus. Tapi atta di dalam Buddhisme selain sebagai, tapi itu disangkal ya, atta dalam Buddhism itu sebagai ini, penerus juga sebagai maksudnya itu ego, sang aku, ya, milikku. Inilah adalah aku begitu. Itu ego. Jadi atta dalam Buddhisme pengertiannya sedikit lebih luas dari atta di Jainisme. Jainisme lebih sempit sebagai penerus dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain.
Sedangkan atta dalam pengertian Buddhisme seperti yang bisa kita lihat di Anatta Lakkhana Sutta, selain sebagai penerus itu juga sejenis ego. Kalau menurut saya begitu. Tapi tentu saja atta ini disangkal oleh Sang Buddha ya. Baik Bante, terima kasih. Ya, Bante, mohon izin ada satu pertanyaan lagi. Selamat Nggak malam apa-apa. Bante. Ya. Sampai sekarang saya masih bingung. Sebetulnya apa yang mengalir dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain? Karena banyak orang berkata itu adalah kesadaran yang mengalir. Kesadaran seperti Itu apa? adalah kesadaran yang mengalir ya. Oke, terus. Kesadaran yang seperti apa, Bante? Sementara yang saya dengar dan saya baca, di saat-saat terakhir itu kadangkala kita tidak bisa mengendalikan apa yang muncul. Di saat itu tidak muncul, apakah itu masih bisa disebut kesadaran? Terima kasih, Bante. Sebetulnya di dalam berbagai sekte di dalam agama Buddha juga ada sedikit perbedaan pendapat dalam hal ini. Kalau Theravada beranggapan bahwa kalau satu makhluk dia sudah meninggal di sini, lalu di tempat yang lain sebagai penerus dari makhluk tersebut, langsung muncul begitu. Jadi sini padam, langsung sini nyala. Jadi tidak ada sesuatu yang setelah sini padam ini terbang masuk begitu, tidak. Ya, tidak. Jadi sini padam, sini langsung muncul di dalam Theravada. Lantas bagaimana bisa nyambung masuk itu? Bisa dikatakan ini merupakan kelanjutan dari yang ini. Di dalam Milinda Panha, Bante Nagasena ada memberikan satu perumpamaan. Jadi kalau tadi itu asumsinya itu tidak ada satu materi ya, satu materi entah itu kesadaran atau apa begitu, roh atau atta begitu yang keluar ini masuk sini. Ya, tidak ada. Itu menurut Theravada. Nah, lantas bagaimana bisa nyambung? Bisa dikatakan itu merupakan sambungan dari yang lampau. Nah, Bante Nagasena memberi satu perumpamaan. Misalnya, saya bilang satu, lalu Bante ini, Bante atau Samanera ya? Oh, Samanera. Ya. Samanera ini, dia tahu tentang satu. Kira-kira nyambungnya seperti ini. Kalau sekarang mungkin kita bisa mengatakan adanya aliran informasi. Tapi tidak ada satu aliran materi. Karena perumpamannya dikasih seperti itu di dalam Milinda Panha. Bante Nagasena jawabnya begitu. Satu, lalu dia tahu satu. Kira-kira begitu. Nah, itu aliran, kalau itu pandangan Theravada. Masalahnya di Mahayana maupun Tantrayana, ada lagi yang berpandangan bahwa ada yang namanya antara bawah. Bardo, keadaan antara. Jadi setelah manusia meninggal, ada sesuatu yang namanya antara bawah atau bardo itu, ya, itu keluar, lalu gentayangan maksimal 49 hari. Jadi makanya tradisi orang Tionghoa ada yang namanya coci. Ya, 7 kali 7 hari. Ada namanya coci. Nah, selama coci itu orang bisa melakukan sejumlah ritual upacara untuk membantu mendiang yang sedang berada dalam keadaan bardo itu, antara bawah itu. Bisa minta para lama melakukan berbagai ritual menolong dia supaya dia terlahir di alam surga atau alam manah begitu. Nah, itu pandangan dari Mahayana maupun Tantrayana. Tapi saya pernah dulu dengar ada satu guru Tantrayana, dia mengatakan bahwa
Tidak semua orang meninggal akan melewati bardo. Kalau orang yang setelah meninggal terlahir sebagai dewa, itu langsung tidak lewat bardo punya. Ya. Kecuali dia ada kemungkinan akan terlahir kembali sebagai manusia atau sebagai sebagai peta atau di neraka. Nah, itu lewat bardo lalu menghadap ke jam loong. Tapi Theravada juga ada jam loong, tapi fungsinya agak berbeda. Jadi ya tidak begitu jelas ya. Jadi bardo ini dia menghadap jam loong lalu ditanya, dulu kamu pernah melakukan ini? Ya, contreng. Ya. Dulu kamu pernah melakukan ini? Contreng. Ya. Contreng. Kalau begitu kamu ke sini. Kira-kira begitu. Ya. Saya bukan pernah jadi jam loong ya. Jadi, tapi ya mungkin kira-kira ceritanya begitu. Ya. Tapi di Theravada walaupun juga ada kadang-kadang, tapi sedikit sekali ada sebutkan tentang proses Yama Raja ini. Tapi tidak jelas fungsinya apa. Fungsinya apa di Theravada tidak tahu. Tapi ada. Memang di Tipitaka ada menyebutkan Yama Raja ini. Yama Raja ini singkatannya menjadi Yam Loong. Ya, jadi kembali lagi ke yang tadi. Ya, jadi kalau Theravada beranggapan tidak ada antara bawah ini. Walaupun ada juga ilmuwan mengatakan di Tipitaka Pali saya menemukan bukti ini, tapi itu masih kurang meyakinkan. Menurut saya kurang meyakinkan. Tapi yang jelas di Mahayana maupun Tantrayana beranggapan sebagian proses kelahiran kembali itu melalui proses antara bawah. Nah, sekarang apakah kita bisa sebut antara bawah itu sebagai atta? Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya. Karena justru kan ajaran asli dari atta itu untuk menjelaskan tentang kelahiran kembali. Nah, sekarang kalau kelahiran kembali itu melalui proses antara bawah, lantas gimana? Ya, jadi ini memang pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab. Tetapi memang secara empiris ada orang yang bisa lihat alam hantu bisa melihat alam makhluk halus. Memang mereka mengatakan memang ada sebagian orang itu mati itu memang seperti ada memang sesuatu bayangan hitam yang keluar. Memang ada begitu. Ini kita harus akui ada memang. Tapi orang Theravada menjelaskan ini bukan antara bawah, tapi ini dia orangnya itu menjadi peta.